Materinya padat, jadi materi yang aku pelajari itu di sana bukan lagi materi tentang basic-basic menggendong, tapi lebih kepada materi bagaimana sih menjadi konsultan menggendong yang baik. Mbak Irsa Rizka Putri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Muda dan berbahaya gitu ya. Mbak Irsa mudanya, yang berbahaya aku. Ini adalah ibu muda yang katanya kamu konsultan baby wearing, benar ya? Iya betul. Konsultan menggendong lebih tepatnya nggak sih? Betul. Jadi kamu itu ibu nih. Iya. Anak sudah berapa? Mau 3. Anak mau 3, jadi ini hamil ya? Iya. Anak pertama umur? Pertama umur 4 tahun, yang kedua 22 bulan. Oke. Yang ketiga ini sebentar lagi launching. Sebentar lagi launching, sebentar lagi keluar ya. Mbak, kamu tuh katanya sekolahnya jauh banget. Kebetulan sih pada saat itu karena aku kan merantau sama suamiku ke Inggris, jadi sekalian aja sekolah di sana. Dan sekolahnya spesifik banget gitu ya. Aku juga sempat kaget nih pas baca portofolionya Mbak Irsa ini. Ternyata dia sekolah di sekolah yang sangat spesifik, sekolah baby wearing gitu. Emang beneran ada ya di sana ya? Ada, jadi sekolahnya itu bukan khusus sekolah menggendong sih, tapi lebih kepada sekolah menjadi pengajar atau konsultan menggendong. Gitu. Jadi kalau gendong bisa belajar di mana aja ya. Iya betul. Cuma kalau mau jadi konsultan menggendong ternyata harus ada semacam sertifikatnya nggak sih? Iya betul. Gitu. Jadi waktu itu kamu menjalani sekolah itu waktu kamu lagi di London. Iya. Oh gitu. Terus sekolahnya lama nggak? Sekolahnya itu sendiri cuma kalau di sana 2 hari. 2 hari? Iya 2 hari aja. 2 hari aja. Tapi materinya padat, jadi materi yang aku pelajari itu di sana bukan lagi materi tentang basic-basic menggendong, tapi lebih kepada materi bagaimana sih menjadi konsultan menggendong yang baik. Terus bagaimana sih kita bisa tailoring mom's needs gitu. And baby wearing. Terus berarti syarat untuk bersekolah di situ apakah banyak harus jadi ibu dulu? Apakah harus sudah punya baby? Apa harus apa gitu? Enggak sih, jadi aku punya teman di sana pada saat kursus. Dia sendiri masih single ternyata, tapi dia kerja di perpustakaan gendongan di London. Jadi kalau di Inggris tuh dia setiap kota punya perpustakaan gendongan yang dibiayai oleh pemerintah. Dia kerja di sana. Terus untuk menjadi seorang yang kerja di perpustakaan gendongan kan paling nggak harus ngerti ya dia gimana sih cara menggendong yang baik. Terus kalau ada yang tanya, jadi dia bisa jawab. Gitu. Jadi dan itu menginspirasi Mbak Irsa untuk bikin yang namanya ISL di Indonesia, benar gak? Iya betul. Nah, cerita dong sedikit soal ISL. ISL itu sebenarnya singkatan dari Indonesian Sling Library. Indonesian Sling Library sendiri adalah perpustakaan gendongan non-profit pertama yang ada di Indonesia. Tapi tidak dibiayai pemerintah ya? Enggak. Kalau di Inggris tadi kan dibiayai pemerintah. Kalau di sini belum mungkin ya. Iya, mudah-mudahan ya. Jadi kami punya berbagai macam koleksi gendongan, baik lokal maupun gendongan yang import gitu, brand import. Jadi teman-teman, kita manggilnya Sling Mama. Jadi Sling Mama itu bisa pinjam gendongan gratis yang ada di ISL. Jadi ini adalah komunitas yang hadir di Indonesia atau di Solo aja atau di mana nih? Semua mama yang ada di Indonesia boleh silakan pinjam. Ya? Tapi base campnya di Solo? Base campnya di Solo dan Tangerang Selatan. Library-nya apakah ada di setiap kota? Enggak. Belum. Jadi belum. Jadi kalau mau pinjam langsung DM aja. Nanti akan nanti akan diarahkan untuk mengisi form, lalu akan kami kirimkan gendongannya gitu. Terus nih gendongan itu kan banyak banget nih ya. Zaman sekarang udah zaman berkembang, brand-brand juga segala macam ngeluarin gendongan yang macam-macam. Nah, pasti kan banyak moms yang milih-milih gendongan yang cocok untuk tubuhnya dia mungkin. Nah, faktor apa aja sih biasanya yang yang dijadiin patokan buat milih gendongan?
Biasanya yang pertama kalau untuk konsultan sendiri yang akan ditanyakan adalah siapa sih yang mau menggendong. Oke, bapaknya atau ibunya atau eyangnya atau siapanya gitu ya? Iya, karena kan nggak semua gendongan tuh cocok di tubuh penggendong ya. Lalu yang kedua itu untuk apa? Biasanya lalu preferensinya seperti apa? Apakah dia suka yang kain panjang ataukah dia suka yang simple gitu? Karena kain panjang kan belibet gitu ya. Kalau butuh cepet juga agak susah ya kayaknya ya. Jadi tergantung orangnya memang ya Mbak ya. Iya. Dan semua bisa memilih gendongan yang sesuai sama dirinya sendiri gitu kan. Kalau harga sih tergantung kantong masing-masing ya. Kalau sebenarnya gendongan yang affordable pun belum tentu kualitasnya jelek. Iya betul. Gendongan yang harganya mahal belum tentu juga kualitasnya bagus banget gitu. Betul. Apalagi yang import gitu ya, bahannya sama nih misalnya sama yang lokal, tapi karena dia udah branded segala macem jadinya lebih mahal mungkin kan gitu ya. Dan ada prestasi gak sih kalau misalnya pakai gendongan yang mahal? Wih, ini ibu gendongannya itu di mereknya gitu kan? Iya. Kayaknya jadi fashion juga gak sih gendongan tuh menurut Mbak Irsa? Iya banget ya. Kalau ada salah satu jenis gendongan yang namanya woven wrap. Dia motifnya macam-macam, terus jenis tenunnya juga macam-macam, dan harganya juga macam-macam. Jadi itu buat kolektor biasanya dia akan kolektor, oh my god, kolektor gendongan dong ada. Iya, ada kolektor woven wrap tuh biasanya setiap ada launching baru, motif baru gitu dibeli gitu ya. Saking fashionnya tuh gendongan ternyata. Jadi woven wrap itu yang keras gak sih? Maksudnya yang panjang tapi yang keras. Oh, yang dulu aku coba ya waktu di acara ISL itu ya. Yes, itu lucu banget sih memang sih. Dan anaknya juga terlihat nyaman ya. Iya. Nah, terus nih kalau soal iklim, itu ngaruh gak sih sama gendongan, sama penggendong, sama cara menggendong, itu ngaruh gak sih sebenarnya? Karena kan kalau di Inggris mungkin ada dingin-dingin ya. Kalau di Indonesia mungkin gak sih kita pakai gendongan yang berlapis-lapis, yang ribet, yang belibet gitu. Ntar anaknya sumuk, nangis gimana? Iya, jadi disesuaikan aja sih. Kalau misalnya di Eropa gitu karena dingin, jadi dia bisa pakai gendongan yang sesuai dengan musimnya. Biasanya kalau produsen gendongan tuh setiap musim dia akan ngeluarin kain gendongan dengan sesuai iklimnya, sesuai suhunya pada saat itu. Kalau lagi winter ya dia keluarinnya wool. Kalau di Indonesia pakai wool panas ya. Panas. Kecuali kalau kamu tinggal di puncak. Ya kayaknya puncak juga sekarang udah panas ya. Cemoro Sewu gitu nggak apa-apa pakai wool ya, tapi lama-lama sumuk juga kayaknya. Jadi disesuaikan sih. Jadi kalau misalnya tinggalnya di Indonesia ya pakainya ya kain yang linen gitu kan, yang lebih menyerap keringat juga. Tapi kalau misalnya soal ngegendongnya, apakah kalau cuaca lebih dingin ibu akan lebih sering menggendong? Enggak sih, kalau aku mikirnya gini, kalau di negara barat itu kenapa orang jarang menggendong? Karena di sana pedestrian streetnya bagus. Jadi mereka lebih suka pakai stroller. Ya karena memang ada jalurnya gitu buat mereka. Jadi nyaman-nyaman aja. Kalau di Indonesia atau di Asia kan belum ada sistem yang seperti itu. Jadi kalau mau pakai stroller ya nanti strollernya rusak ya. Betul. Tapi apa ya, kalau dulu anakku tuh nggak tahu kenapa dia karena dari usia waktu itu kalau nggak salah di usia 2 atau 3 minggu tuh aku udah pakai stretchy wrap. Jadi anak ini memang terkesan nempel gitu sama aku. Benar nggak sih kalau misalnya anak dari kecil digendong terus tuh jadinya gendongan terus sampai agak gede gitu? Mau dulu anakku tuh nggak mau ditaruh di stroller maksimal 3 menit, abis itu ibu gitu pasti nggak mau. Iya, sebenarnya sih lebih mungkin nyaman ya, karena nyamannya itu mungkin jadi dia nggak mau untuk jauh-jauh dari ibunya. Betul. Karena tapi itu ngaruh. Ada yang namanya trimester keempat. Jadi saat anak itu baru lahir, pasti dia akan bingung kan, yang tadinya dia hangat di dalam rahim ibu, terus yang tadinya dia tuh seperti diayun-ayun karena berada di bawah terus ya. Terus tiba-tiba di dunia ini yang luas, ramai, terus bising, cahaya di mana-mana. Jadi dia merasa asing. Jadi dia butuh seseorang atau butuh ibunya atau orang terdekatnya untuk membuat dia merasa nyaman gitu, yang mana dalam pelukan saat
si bayi itu dalam pelukan saat digendong, itu kan dia akan merasakan seperti saat dia di dalam kandungan. Iya betul ya, dia gitu. denger detak jantung ibunya juga kayak waktu di dalam gitu, dia merasa nempel, posisinya juga kalau misalnya pakai stretchy wrap kan M shape yang benar-benar kayak dia di perut mungkin ya. Iya, Jadi betul. dia merasa mungkin seperti masih ada di dalam. Tapi apa ya? Menurut aku mitos di Indonesia ini kan masih sangat banyak beredar gitu. Kalau ojo digendong terus nanti anaknya gendongan banget gitu, nanti nggak mau ditaro gitu. Kalau menurut Mbak Irsa gimana sih mitos-mitos yang seperti itu? Apakah itu nggak apa-apa? Anaknya digendong terus juga nggak apa-apa? Atau sebenarnya menggendong terlalu banyak juga tidak baik gitu? Menggendong itu kalau aku sendiri ya, aku dulu juga termasuk orang yang kena mitos itu. Pas anak pertama, aku merasa bahwa nggak ada urgensi untuk menggendong. Wait, berarti kamu sekolah ini setelah punya anak usia berapa tuh? Anakku usia 3 tahun waktu Oke, itu. jadi sebenarnya sudah cukup jauh dari usia menggendong banget nih ya. Karena kan baby waktu dari mulai newborn sampai infant tuh kayaknya kan gendong banget nih. Begitu toddler kan frekuensi menggendongnya agak sedikit berkurang karena mereka sudah belajar jalan segala macam. Berarti kamu termasuk udah mengalami gendong-gendong terus juga? Pada saat sebelum aku sekolah, aku udah gendong sih. Jadi waktu itu aku belajar, aku ikut komunitas menggendong yang ada di UK. kotaku. Enggak sih, aku waktu itu tinggal di Jakarta. Oh di Jakarta, oke. Jadi aku ikut komunitas menggendong yang ada di Jakarta, terus aku belajar menggendong, terus aku merasa nyaman. Anakku juga jadi punya bonding yang kuat Iya, dengan betul-betul. ibunya. Lalu aku mikir bahwa aku mendapatkan berbagai manfaat. Gitu. Aku ingin memberikan juga manfaat itu kepada orang lain, membagikan apa yang aku rasakan. Untuk itu aku mengikuti kursus menjadi konsultan menggendong. Oke, jadi sekarang profesi ya itu ya. Iya, Jadi kamu berprofesi sebagai konsultan menggendong, baby wearing consultant. iya betul. Oke. Terus selain itu kan kamu juga mendirikan komunitas nih. Komunitas ISL. Ada lagi mungkin komunitas yang lain yang kamu bikin urusan gendong menggendong? Baru-baru aja aku ditunjuk sebagai advisor ya kali ya. Oke. Di suatu yayasan pendidik menggendong Indonesia. Oke, itu adalah kumpulan orang-orang baby wearing consultant di situ. Dijadiin satu ada komunitasnya juga ya. Iya. Berarti oke, seru juga ya ternyata ya. Seserius itu gitu loh menggendong jadinya ternyata aku jadi terbuka nih. Aku pikir gendong ya gendong aja gitu kan. Ternyata seserius itu karena memang ternyata kalau misalnya salah gendong bisa bahaya juga gitu ya. Iya, betul. Banyak yang bisa terjadi ketika ada kesalahan dalam menggendong. Itu dia makanya ada profesi baby wearing consultant. Terus nih Mbak, jadi kamu ini kan sharing ilmu-ilmu yang kamu dapetin di UK waktu kamu sekolah. Itu kan secara cuma-cuma nggak di komunitas? Aku iya. Iya, Kalau aku. secara cuma-cuma. Terus gimana dong? Ada nggak sih sekolahnya di Indonesia? Sekolah kursus menggendong juga, kursus baby wearing consultant di Indonesia ada? Ada 2. Jadi sebenarnya kalau misalnya asli dari Indonesia itu belum ada. Jadi ada komunitas menggendong besar yang ada di Indonesia. Ada 2 komunitas menggendong besar di Indonesia yang mendatangkan tutor dari luar negeri. Gitu. Itu ada di Indonesia. Dan kalau misalnya moms di rumah pengen ikutan, aku juga pengen aja di baby wearing consultant, bisa ikutan di situ dan dapetin sertifikat juga. Iya, tapi nggak langsung. Kalau misalnya habis kursus gitu, harus mengerjakan beberapa tugas, terus harus latihan juga untuk menjadi konsultan. Jadi ada requirements-nya untuk jadi kalau lulus. Berarti kamu di UK dulu juga sekolahnya cuma 2 hari, tapi habis itu kayak ada tugas-tugas dulu ya. Ada beberapa task yang harus diselesaikan, kayak harus bikin seminar misalnya, harus bikin something gitu. Iya betul. Oke, dan itu bisa didapetin juga di Indonesia? Ada sekolah yang seperti itu di Indonesia kalau misalnya moms pengen? Sekolahnya sendiri yang seperti aku bilang belum ada kalau di Indonesia, tapi ada beberapa komunitas yang mendatangkan tutornya langsung. Jadi setelah belajar di situ di kursusnya, lalu
akan diberikan tas, ya nanti silahkan mengerjakan Kalau sendiri-sendiri. sudah selesai tetap dapat sertifikat berarti. Tetap dapat sertifikat. Ada banyak nggak sih sebenarnya baby wearing consultant di Indonesia? Lumayan ya, kalau nggak salah ada sekitar 30 lebih di Indonesia baby wearing consultant. Banyak ya? Iya, lumayan. Dan itu semua ibu-ibu? Iya. Mostly ibu-ibu ya? Ada yang cowok nggak sih? Kayaknya dulu tuh ada. Jadi dia tuh apa ya? Bukan produsen gendongan sih. Jadi dia itu kayak importir gendongan gitu. Terus dia mau belajar belajar menggendong dia gitu. harus tahu juga ilmunya kalau dia mau jual ya. Iya. Kalau dia jual something good gitu kan. Bagus juga ya ternyata. Dan Iya. siapa aja ternyata bisa ibu, belum menjadi ibu, bahkan bapak-bapak sekalipun bisa ternyata menjadi baby wearing consultant. Iya. Terus mendirikan komunitas. Kamu kan mendirikan komunitas ini karena ingin berbagi tentunya dan segala macam. Tapi kan yang namanya komunitas kan pasti punya kegiatan nih. Nah, bagaimana membagi tugas kamu menjadi seorang ibu di rumah dan ibu di komunitas? Nah, rasanya ini sulit ya untuk dijawab. Karena sampai sekarang pun kadang aku suka masih ngerasa keteteran nih. Karena jadi untuk meminimalisir itu biasanya di ISL sendiri ada yang namanya rapat tahunan yang mana kita pada saat itu bikin jadwal apa aja yang mau kita bikin selama 1 tahun. Nah setelah kita udah punya jadwal itu nanti biasanya aku konsultasi ke suamiku. Jadi diskusi. Aku bulan ini ada acara ini. Jadi kamu tolong handle anak-anak gitu. Jadi bagi tugas ya? Iya. Tetap ya bagi tugas. Untung suaminya mau ya? Iya. Tapi kan tidak semua suami mau. Iya sih, jadi harus dikomunikasikan sih. Tetap komunikasi itu kunci ya. Kalau aku sendiri sebelum menikah emang aku selalu bilang sama suamiku bahwa aku nggak mau hanya menjadi seorang ibu atau menjadi seorang istri. Aku mau tetap bisa untuk mengaktualisasikan diriku gitu. Betul gitu, meskipun kadang-kadang masih terseok-seok Iya. dan keteteran juga ya. Tapi memang yang namanya ibu-ibu tuh kayaknya tidak jauh-jauh dari yang namanya keteteran. Ibu-ibu nganggur aja keteteran. Nganggurnya tuh keteteran gitu. Sampai mau tidur aja keteter gitu kan. Tapi memang sudah biasa ya. Cuma menurut aku sih sebenarnya menjadi ibu yang sibuk juga sih menyenangkan, apalagi sibuknya dengan mencari ilmu-ilmu. Kayak ternyata ilmu menggendong tuh tidak hanya sekedar menggendong, tapi ada banyak yang bisa dikulik dari gendong yang benar ternyata bagaimana, apa yang bisa terjadi ketika salah menggendong, gendongan tuh mereknya apa aja. Bahkan nih ibu-ibu fashionista gitu ya bisa berfashion ria dengan gendongannya. Kamu tuh punya berapa gendongan, Mbak? Kalau terlalu banyak gak usah dijawab, gak apa-apa. Kayaknya aku sendiri lupa ya, sampai lupa gitu. Sampai lupa, saking banyaknya. Segitunya ya? Iya sih, karena Kenapa? Kebetulan aku kan tinggal di luar negeri, terus ada marketplace gitu yang suka lelang-lelang gendongan. Enak banget ya. Jadi mungkin kalau kamu ingin membuat lelang gendongan-gendongan yang kamu punya mungkin? udah pernah sih. Udah pernah ya? Kok aku nggak denger sih? Kenapa aku nggak denger ini? Terus. Jadi kalau misalnya nggak ada yang ngebit gitu, ya udahlah aku beli aja walaupun memang nggak perlu gitu. Iseng ya? Iya. Jadi iseng, jadi koleksi, tapi bermanfaat kan? Iya, karena banyak banget koleksinya, maka aku bikin ISL ini. Tapi nggak takut impulsif shopping? Udah lapar sih, mata udah. doang. Ya oke. Udah Ternyata ya. memang impulsif shopping ya? Iya. Oke. Cuman mikir juga sih kalau misalnya normal price aku nggak beli. Iya, karena mahal ya biasanya Iya. gendongan-gendongan, apalagi aduh merek-merek yang itu tuh ya. Kayaknya tidak mungkin kita bisa afford kalau tidak diskon. Apalagi kalau dilelang gitu ya. Terus kamu up to date terus? Maksudnya kan pasti ngeluarin lagi, baru harus beli atau yang lama juga nggak apa-apa. Aku sih yang available aja di market. Oke. Jadi kalau misalnya walaupun baru tapi nggak masuk di kantong ya skip aja. Oke. Terus kamu ini bolak-balik ke UK nggak? Nggak sih saat ini nggak. Dulu bolak-balik tapi. Iya. Waktu itu sudah ada komunitas? Di Indonesia. Di Indonesia sendiri udah ada komunitas menggendong. Kayaknya sebelum anakku lahir udah ada. Enggak, maksudnya kamu bikin Oh, komunitas komunitas ini ini. terus sempat bolak-balik nggak? Nggak sih. Enggak ya. Jadi emang waktu bikin komunitas kamunya juga ada di sini terus.
Bentar, aku mikir dulu. Agak, kalau misalnya siang-siang gini agak lemot emang. Oke. Minum dulu. Sambil minum, sambil nunggu Mbak Irsa minum, aku nyanyi dulu ya. Enggak, jadi maksud aku kan pasti sulit ya berkoordinasi gitu kalau misalnya kamu ada di UK terus komunitasnya di sini teman-teman, sementara foundernya Mbak Irsa sendiri gitu. Jadi pertanyaanku adalah sebenarnya ada nggak sih kesulitan berkoordinasi ketika kamu berbeda negara? Kadang beda kota aja udah susah gitu kan, ada miskom segala macam. Tapi ketika kamu jauh sama teman-teman komunitas, sementara kamu harus handle banyak hal gitu, susah nggak sih? Iya banget. Kalau itu biasanya sih kendalanya pada waktu ya. Kalau misalnya sini sama UK kan 7 jam. Oke, beda jadi jam ya. Temanku tuh udah ngobrol macem-macem, terus aku tuh baru bangun, baru memproses gitu. Oke. Jadi kendalanya di situ biasanya. Kalau soal koordinasi pastinya Mbak Irsa sudah punya tangan-tangan di ISL ya. Maksudnya yang ngurusin bagian ini pasti sudah ada orang-orangnya gitu. Terus kalau sama suami, ini kan suami lagi di UK. Terus ini anak-anak sama siapa? Ada di rumah sama kakek neneknya. Oh gitu, ada eyang-eyangnya juga, berarti aman ya. Karena aku juga seseorang yang berkoordinasi bersama suami juga. Jadi kalau misalnya aku ada kegiatan kayak gini tuh, anak juga sama suami gitu. Ketika aku terpisah kota dengan suami, agak bingung juga sih sebenarnya ini anak mau dititipin ke siapa gitu. Jadi ada eyangnya juga. Oke, aman. Apalagi sih kendala menjadi ibu dan berkomunitas. Kamu tuh suka banget berkomunitas ya berarti? Iya sih, soalnya kalau jadi ibu aja gitu di rumah dengan rutinitas yang itu aja kan pasti pusing ya, boring, terus stres juga. Ngadepinnya anak, terus aku butuh orang dewasa gitu kan, kayaknya ya. Betul. Jadi sesuka itu berkomunitas. Iya, kan biar nambah juga ya, nambah teman, terus juga bisa nambah pengetahuan gitu. Kayaknya rasanya tuh kalau bisa melakukan sesuatu yang bermanfaat tuh jadi achievement sendiri gitu. Betul, rasanya betul, bangga dengan diri sendiri gitu. Betul. Tapi tidak takut digibahin. Karena kan yang namanya ibu-ibu ya, apalagi ibu-ibu yang sama-sama mencari kegiatan gitu. Di rumah, kalau misalnya di rumah tuh kadang-kadang ya, kalau aku ngelihat orang ibu-ibu sekitar aku yang nggak ada kegiatan tuh kayak mereka cenderung lebih ngomongin orang. Apalagi satu komunitas banyak kayaknya pasti bisa diomongin ya kan? Jauh nggak dari itu? Apa sih kamu dekat dengan itu nggak? Dekat dengan gibah? Aku orangnya cuek ya, maksudnya ya whatever you say, I won't take it in my heart gitu. Tapi bener nggak komunitas dan ibu-ibu itu pasti tidak jauh-jauh dari gibah? Ada aja sih pasti ya orang kayak gitu. Maksudnya nggak di dalam komunitas pun, misalnya tetangga juga ada juga yang kayak gitu. Jadi bijak-bijak aja sih untuk cari temen. Kalau misalnya tahu orangnya kayak gitu ya udah cukup tahu aja. As long as tidak merugikan secara signifikan gitu ya. Maksudnya yang menjatuhkan nama baik lah, atau bahkan finansial sebuah komunitas jadi rusak gara-gara satu orang gitu, baru harus concern ya kan. Terus closing statement soal menjadi ibu dan berkomunitas dari Mbak Irsa mungkin? Sebentar, aku agak mikir. Oke, minum lagi boleh? Kalau mikir minum kayaknya Mbak Irsa ya. Apa ya? Kalau aku sendiri menjadi seorang ibu itu nggak harus melulu soal anak, nggak harus melulu mengerjakan pekerjaan rumah dan suami, tapi menjadi ibu itu harus bahagia. Lakukanlah sesuatu yang membuatmu bahagia. Kalau misalnya dengan berkomunitas itu membuatmu bahagia, lakukan itu gitu. Walaupun awalnya terseok-seok, mungkin nanti akan ketemu ritmenya. Dan kalau kamu bahagia, pasti keluargamu juga akan bahagia. Yeay, terima kasih Mbak Irsa sudah bergabung di Moms Talk. Semoga kita diketemuin lagi di kesempatan lainnya. Terima kasih juga ilmu soal menggendongnya. Semoga komunitasnya lancar, ilmunya juga sampai ke moms. Semoga ISL ini bisa bermanfaat bagi semua ibu di Indonesia. Amin. Terima kasih, sampai jumpa di Moms Talk episode berikutnya. Terima kasih.